Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas biaya absorpsi dan juga biaya variabel. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu biaya absorpsi? Biaya absorpsi yaitu menetapkan semua biaya produksi ke dalam unit biaya produk tertentu. Biaya suatu produk di bawah biaya absorpsi terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan juga overhead tetap untuk menentukan biaya suatu produk. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu biaya variabel? Biaya variabel yang juga dikenal sebagai biaya langsung hanya mempertimbangkan biaya langsung sebagai biaya produk. Biaya suatu produk terdiri dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Overhead tetap dianggap sebagai biaya periodik yang mirip dengan biaya administrasi dan penjualan dan dibebankan pada pendapatan periodik. Biaya produk unit di bawah biaya absorpsi selalu lebih besar dibandingkan biaya produk unit di bawah biaya variabel, karena biaya overhead tetap juga termasuk dalam biaya absorpsi, sedangkan pada biaya variabel, biaya overhead tetap tidak diperhitungkan. Hubungan antara variabel costing income dengan absorpsi costing income berubah seiring dengan perubahan antara produksi dan penjualan, di mana jika produksi lebih besar dari penjualan, maka absorpsi income lebih besar dari variabel income. Sebaliknya, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka absorpsi income lebih kecil dari variabel income. Selanjutnya, kita akan membahas laporan pendapatan tersegmentasi menggunakan biaya variabel. Penetapan biaya variabel berguna dalam penyusunan laporan laba rugi tersegmentasi, karena memberikan informasi tentang biaya variabel dan biaya tetap. Segmen adalah subunit dari perusahaan yang cukup penting untuk menjamin pembuatan laporan kinerja. Segmen dapat berupa divisi, departemen, lini produk, dan kelas pelanggan. Dalam laporan laba rugi tersegmentasi, biaya tetap dibagi menjadi dua kategori, biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Biaya tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat dilacak langsung ke suatu segmen. Kadang-kadang disebut sebagai biaya tetap yang dapat dihindari karena biaya tersebut akan hilang jika segmen tersebut dieliminasi. Misalnya, jika segmen adalah wilayah penjualan, biaya tetap langsung untuk setiap wilayah adalah sewa kantor penjualan. Sedangkan biaya tetap umum disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Biaya ini tetap ada bahkan jika salah satu segmen yang umum dieliminasi. Sebagai contoh, depresiasi di gedung kantor pusat perusahaan atau gaji CEO akan menjadi biaya tetap yang umum untuk sebagian besar perusahaan.